Pas dulu kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi yang akan kita pelajari di mini kelas web itu meneruskan yang kemarin. Kita membuat CRUD dari Page API. Kemarin kan udah belajar tentang objek sama Page API ya. Hari ini kita menerapkan read, update, dan delete. Saya share screen. Untuk pembelajaran hari ini bisa pakai repo yang udah ditaruh di GitHub-nya WRI yang kemarin udah dibuat sama Kak Nabila. Kita clone aja. Terus kita langsung buka kode editornya. Kita buka pakai web server ya. Ini kan kemarin landing page yang udah dibikin sama kakak-kakak sebelumnya. Terus ini ada halaman kontak. Nah, di sini ada beberapa card kotak di mana nanti kita akan mengisi card-card tersebut dari data yang ada di API-nya yang udah kita bahas sebelumnya. Langsung aja. Pertama kita bikin file JavaScript-nya dulu. Terus di kontak HTML kan tadi ini kan ada di kontak HTML. Jadi di kontak HTML kita kasih script buat bisa masuk ke indeks CSS. Ya udah, itu kita hapus, bukan hapus nih, kita coba patching API-nya langsung aja. URL-nya kemarin. Kita simpan URL API-nya ke dalam sebuah variabel ya, perkirakan. Ya, jangan lupa buka Insomnia juga. Ya bisa tahu nanti datanya udah bisa dimasukin atau enggak. Oke, kalau udah langsung aja kita coba
fetching API-nya. RL untuk pertama kita akan mendapatkan datanya dulu. Coba kita cek di inspect-nya dulu. Ini udah masuk ya datanya. Oh ya, masih loading sih. Tunggu. Jadi di data di API-nya itu ada tiga kontak maksudnya. Tapi di sini kan masih belum nih dimasukin ke halaman webnya. Kita langsung coba masukin aja. Karena kita masukin di HTML-nya, kita perlu tahu nih masukin card-nya itu di mana. Nah, di dalam halaman web tadi kan ada 6 card ya, isinya semua sama, John plus A. Jadi kita delete semua, sisain satu aja. Jadi kan udah kelihatan nih kalau card-cardnya tadi itu disimpan di sini. Kalau udah dihapus, ini tinggal satu aja, John plus 1. Terus kita bikin variabel baru, hasil. Jadi hasil nanti digunakan untuk menampung card yang kita dengan data yang didapatkan dari fetch API-nya. Ini kita info objek baru di mana hasil hasilnya nanti. Jadi ketika kita udah fetching datanya, terus hasil fetching datanya akan dimasukin ke card yang ini. Kita cut, terus taruh di sini. Oh ya, kenapa kok kita pakai data for each? Karena yang dikeluarin itu berupa array of object. Array object, jadi kita buat mapping datanya bisa pakai for each atau pakai map. Karena ini udah dimasukkan ke variabel hasil, tapi kan belum muncul nih di halaman webnya. Kita perlu apa ya istilahnya? Kayak tahu di mana tempat card-nya harus diletakkan. Jadi di sini kita kasih aja ID is contact. Kalau udah,
Terus tanya. Bikin variabel baru. Di mana itu merupakan elemen HTML yang mempunyai ID is contact. Baru di sini kita masukkan is contact inner HTML sama dengan hasil tadi. Ini buat get datanya. Coba kita cek. Oke, udah masuk ya. Sesuai sama data yang ada di API. Udah keluar, cuma ini masih tetap John Bruce. Lalu di sini kita ganti item.name. Kita cek. Nah, ini datanya udah bukan John Bruce lagi, tapi Muhammad Nindra Zaka, Raka, dan Budi. Kalau udah selesai, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu edit. Jadi di sini kan masih apa ya? Kalau kita klik edit, itu masih pakai placeholder, nggak ada datanya. Jadi kita maunya ketika edit diklik, dia udah nampilin data yang namanya itu Mas Nindra Zaka sama punya sesuai sama datanya. Ini kita rapiin dulu. Bikin fungsi. Kita bikin ya. Karena dia modal, jadi di dalam modalnya kita bisa kasih yang namanya fungsi on click. Ketika on click, maka kita bisa memanggil, oh ini delete ya. Memanggil fungsi edit. Edit kontak. Dengan ID-nya itu item.id. Jadi ketika edit ini diklik, dia akan memunculkan modal sekaligus kalau modalnya nanti diklik, dia juga akan mengeksekusi fungsi edit kontak dengan parameter ID dari kontak yang dipilih tadi. Kita bikin yang namanya fungsi ID-nya, fungsi untuk edit kontaknya.
edit kontak. Terus di sini kan kita mau nih waktu diedit nampilin datanya itu sesuai sama data yang dipilih. Jadi kita render dulu aja datanya. Fetching dulu datanya. URL karena ini harus memiliki ID tertentu, jadi dimasukkan juga ID-nya ke dalam URL-nya. Get and kita coba dulu pakai instead. Nih, jadi kan di sini ada error, ID-nya masuk tapi itu is not defined. Di sini ID-nya harus dalam berupa string. Edit kontak datang. Ini kan udah masuk datanya sesuai. Oke. Nih, jadi ID-nya kita udah dapetin ID-nya, tinggal kita eksekusi gimana cara buat edit datanya. Oh ya, sebelum itu kita mau nih waktu diklik namanya itu ganti jadi M Nindra Saka sama nomor teleponnya. Di sini kita modal edit modal. Kasih ID di sini. Kita masukin edit nama sama edit nomor telepon itu pakai data yang udah di fetch tadi sesuai sama ID. Kayak gini, edit name value sama dengan data ini. Kita coba
Jadi udah masuk kan namanya. Tinggal gimana cara mengeksekusi editnya. Sini kita perlu tahu nih button buat editnya itu kan ini masih belum ada ID-nya. Kita kasih edit kontak. Edit kontak. Getter ID. Jadi ketika edit kontak, diklik, maka jalankan fungsi submit edit ID. Di sini kita perlu menambahkan event keyboard biar datanya bisa masuk ke API-nya. Karena di sini udah ada pemanggilan fungsi submit edit. Ini kita bikin submit edit menerima parameter ID. Lakukan fetching. Karena kita pengennya memasukkan sebuah data baru, jadi di dalam seksinya kita perlu memasukkan metode put, lalu headers, itu isinya content type, application JSON. Jadi ini fungsinya apa? Fungsinya buat data yang kita masukin ke API-nya itu di-convert dulu ke JSON. Ini JSON string. Name. Oh ya, name ini dari mana? Name kita dapetin dari sini nih. Kita kan ada key-nya itu ada ID, name sama phone. Jadi di sini kita masukin key-nya name, di mana name-nya kita dapatnya dari value yang dimasukin pengguna melalui form edit. Nah, di sini untuk datanya
itu kita harus jadikan datanya harus dimasukkan ke dalam array dulu. Karena di sini kita maunya panggil fungsi render data. Render data menerima data dalam bentuk array. Jadi di sini kita bikin variabel baru namanya data array. Yang isinya kosongan. Terus data array masukkan data. Sama panggil fungsi render data dengan parameter data array. Data ini kita coba. Di sini hasilnya undefined, tapi waktu kita reload jadinya body edit karena masukin data ke API perlu proses, harus di reload. Saat dikasih window location Bentar. Ini waktu diklik langsung reload. Coba kalau kayak gitu. Jadi udah berhasil buat edit data. Misalnya pakai ini, pakai Adianata. Kita edit juga nomor teleponnya. Sudah terganti. Kayak gitu. Dari get data sama edit data, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, berarti bisa dilanjut ya. Terus di sini kita mau add data. Di HTML-nya, bisa kita lihat di atas itu ada add button, add contact, jadi nanti langsung muncul modal baru. Langsung. Pertama, kita kan pengen mendapatkan value yang kita masukin di sini kan. Jadi kita harus panggil HTML-nya, elemen HTML. Kita kasih ID dulu.
Oke, kalau udah kita panggil elemennya di sini. Ini ya. Terus kita bikin seksinya. Ya, kita perlu juga dapetin tag elemen HTML dari button subject-nya. Ini udah kita bikin fetch kontraknya. Karena kita memasukkan data baru, jadi metode yang digunakan itu post. Fetch data. Features. Masukkan datanya, jangan lupa di ini. Itu dari ini kita dapetin value dari elemen inputan di HTML. Value sama font. Kayak gini. Sama kayak tadi, kita perlu masukin datanya ini ke sebuah array. Data array. Kita panggil render data yang tadi dengan memasukkan data array-nya. Window cek bentar.
Terus kita coba add kontak. Kalau Cereta mau ya. Udah masuk datanya. Sama kayak tadi biar bisa auto reload pakai Windows Location Reload. Hanya copy. Ini copy-nya udah ada. Untuk add data sama editnya sudah, tinggal delete data. Kalau delete data agak rumit karena kalau mau di delete harus masukin konfirmasinya dulu. Oke, langsung bikin function. Nah, ketika button delete data diklik, maka jalankan fungsi confirm delete. Yang mana menerima parameter item.id. Oke, kita bikin fungsinya. Confirm delete. Fungsinya dia menerima parameter id. Terus kan di habis delete kan kita mau klik yang mana kan, jadi harus tahu button mana yang dipilih oleh si pengguna. Di kontak HTML di delete modal kan ada 2 button nih, kita kasih ID masing-masing buttonnya, atau di yang di ini juga di yes aja juga apa-apa. Delete kontak, yes. Oke, udah. Bikin variabel baru, delete kontak, yes, dimana itu berasal dari elemen HTML yang mempunyai ID delete kontak, yes. Terus delete kontak yes ini ketika diklik maka panggil fungsi delete kontak. Kan sudah, karena kita udah manggil fungsi delete kontak, delete kontak, yes, tapi delete kontak, kita bikin fungsinya di sini. Delete kontak yang menerima parameter ID, kita jalankan fetching. Karena kalau menghapus kontaknya kita perlu ID tertentu, jadi kayak yang edit di
Nah, jangan lupa masukin ID dalam URL-nya. Kita metode then press listen then render data. Karena kita nggak masukin data ke API-nya, jadi nggak perlu bikin variabel data array, cukup panggil fungsi render data aja. Kita coba langsung. Coba. Tidak yang buka. Oh, ini error. Jadi masih belum ke-delete dan error. Bentar. ID-nya. Kenapa? Tadi? ID-nya salah, Kak. Yang mana ini? Ini kah? Bentar. Bentar ya. Bentar. Oh iya. Terima kasih. Satu. Ini udah berhasil. Jadi kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih error? Ini kalau dilihat kayaknya ada yang error pas edit nggak bisa, terus jadinya datanya kosong. Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin kalian yang nyoba mau presentasi juga, udah mulai dari, udah sampai mana? Atau ada yang error? Satu tiga. Terima kasih, Kak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Terlalu mudah. Tanya satu-satu loh nanti. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, mungkin bisa dilanjutkan sama Kak Yukafi. Katanya ada pengumuman penting. Jadi sekian untuk pertemuan materi tentang CRUD. Silakan Mas Yukafi. Wah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya nih. Lalu masih ada orangnya nggak nih? Terdengar nggak suaranya, Pak? Oke. Jadi terima kasih kepada Kak Reta udah bantuin kita nge-mentorin buat belajar CRUD nih langsung pakai API. Wah, mantap. Nah, di pertemuan mini kelas selanjutnya kita bakal nge-breakdown nih. Jadi teman-teman nanti ada yang bagian front end dan ada yang bagian back end. Jadi teman-teman bisa langsung milih ya. Yang bagian front end nanti bakal belajar React.js dan bagian back end bakal belajar Express.js. Nah, untuk informasi selanjutnya aku bakal share ke minggu depan aja ya. Nah, ngomong-ngomong soal React.js nih, di tanggal 27 nanti ada open talk ya, namanya Building Single Page with React.js. Pematerinya juga nggak kalah menarik loh, dari Singapura. Wah, mantap ya. Pokoknya daftar ya, soalnya itu penting banget sih, bagus juga. Selanjutnya, kemarin aku dikontak sama Mas Aka, jadi Mas Aka bilang bakal nyari anak mini kelas web buat simulasi workshop fundamental React. Jadi Mas Aka sama teman-temannya ngadain itu, ada platform Lentera. Jadi platform Lentera itu apa? Kayak kalau teman-teman pernah dengar kayak Decoding atau kayak Build with Tangga, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk requirement-nya mengikuti simulasi workshop fundamental React ini, itu teman-teman harus paham tentang JavaScript, habis itu belum pernah menggunakan React.js. Kalau teman-teman dirasa memenuhi requirement tersebut, nanti aku chat lewat hasil absensi yang tadi ya, kan itu ada nomor teleponnya, jadi aku izin ngechat satu-satu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau udah cukup? Sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya di mini kelas web kali ini. Terima kasih banyak juga Kak Reta, Pak Prima. Terima kasih Pak Kak Faris. Mungkin cukup itu ya mini kelas kali ini. Kita tunggu di mini kelas selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.